Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan yang ada di wilayah Aceh. Di atas kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini mengalami masa jayanya. Salah satu peninggalannya ialah Taman Putropang. Taman Putropang ini didirikan pada tahun 1607 sampai 1636, di mana Taman Putropang ini disebut sebagai Taman Sari Gunungan atau Taman Gairah pada masa itu. Taman ini diuraikan dengan sangat jelas di Bustanus Salatin. Taman Putropang merupakan bukti sejarah kekuatan cinta dari Sultan Iskandar Muda kepada seorang permaisuri cantik yang bernama Putropang atau Putri Pahang yang berasal dari Pahang, Malaysia. Karena sang putri merasa kesepian dan juga rindu akan kampung halamannya, Sultan pun mengerti apa yang dirasakan sang permaisuri. Untuk mengurangi rasa rindu permaisuri terhadap kampung halamannya, Sultan pun membangun gunungan dan juga taman mini yang mengelilingi istana. Pintu Kop. Pintu ini digunakan sebagai tempat peristirahatan Putri Pahang ketika selesai berenang dengan posisinya yang tak jauh dari gunungan. Pintu Kop sendiri menjadi pintu penghubung antara istana dan juga Taman Putri Pahang. Dibangunnya gunungan dan taman ini membuat sang permaisuri sangat bahagia. Ia menghabiskan hari-harinya untuk bermain dengan para dayang. Di dalam pintu Kop ini terdapat kolam yang digunakan permaisuri untuk mandi bunga. Pada masa itu, wilayah istana membentang dari gunungan hingga ke tempat Museum Aceh saat ini. Taman Sari Gunungan sendiri memiliki elemen bangunan yang direkayasa sedemikian rupa. Sampai saat ini masih dapat kita lihat seperti kandang, paterna batu berukir, dan juga pintu Kop. Bangunan ini disebut sebagai kandang yang berfungsi sebagai lokasi pemakaman Sultan Iskandar Sani. Namun, pada awalnya kandang digunakan sebagai tempat kenduri oleh para keluarga kerajaan. Menurut sepengetahuan Bapak nih, gunungan itu apa sih? Gunungan itu adalah merupakan suatu bangunan yang bangunan yang dibuat oleh masyarakat Sultan dulu waktu masa kerajaan yang dihadiahkan dari Sultan Iskandar Muda untuk Putropang, yaitu putri dari kerajaan Pahang. Kalau orang Aceh bilang Putropang. Jadi kerajaan Putri Pahang itu merupakan putri yang kalah pada kerajaan Aceh Darussalam. Jadi gunungan sendiri adalah sebuah bangunan yang keseluruhannya warnanya berwarna putih. Jadi bentuknya seperti kelopak bunga yang bersusun. Batu bundar berteras ini digunakan sebagai tempat cuci rambut bagi para pemaisuri sultan apabila sudah selesai mandi di sungai Darul Asia atau Krung Darul. Nah, gunungan ini kan merupakan bagian dari kerajaan Aceh Darussalam, kan Pak kan? Lebih tepatnya berjaya pada masa Sultan Iskandar Muda. Ada nggak sih Pak, menurut Bapak nilai-nilai yang bisa diambil nih dari masa kerajaan itu hingga membuat Aceh berjaya hingga puluhan tahun lamanya? Itu ada nilai-nilai. Yang pertama itu memiliki jiwa anti penjajah, bahwa orang Aceh itu berani melawan bangsa asing, bangsa Belanda pada saat itu yang hendak menjajah kerajaan Aceh, dan malah Aceh
Belum kita dengar dari sejarah bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Gitu. Kemudian yang kedua itu merupakan simbol daripada kerja keras membangun angkatan perang dan militer yang kuat untuk melindungi kerajaan Aceh. Dan yang ketiganya cinta tanah air, bahwa orang Aceh tidak mau negaranya dijajah oleh bangsa lain. Kemudian yang terakhir itu orang Aceh itu pantang menyerah. Walaupun sekian kali mengalami kegagalan, dia terus bangkit, berusaha demi mempertahankan negaranya. Karena prinsip orang Aceh itu misalnya singit jud robe singit jud. Gitu. Artinya apa tuh, Pak? Biar ya kalau lebih baik kalah daripada lebih baik mati daripada kalah. Tadi kan kita sudah bahas soal nilai-nilai dari Kerajaan Aceh Darussalam. Sekarang saya ingin menanyakan ke Bapak, sebentar Bapak nih, pada masa itu ada nggak sih aturan-aturan yang dipakai atau gimana gitu yang masih? Kalau aturan itu untuk aturan sendiri itu sih sama saja seperti sekarang. Hanya saja dengan nama yang berbeda, istilah-istilahnya. Untuk aturan sendiri itu sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, masih terkait dengan aturan. Menurut Bapak masih ada nggak sih aturan yang dipakai pada masa kerajaan dan masih ada sampai saat ini? Misalnya hukum jinayat atau yang berdua-duaan gitu. Bagaimana? Itu tentu saja seperti yang saya katakan tadi, bahwanya hukum pada kerajaan Aceh pada saat itu berpegang teguh kepada syariat Islam, dan hukum jinayat seperti Sultan Iskandar Muda menetapkan hukuman cambuk pada siapa yang melanggarnya. Itu sampai sekarang kan masih dijalankan oleh pemerintah sekarang ini. Berarti hukum cambuk sudah ada sejak dulu ya Pak? Ya, sejak masa dulu Sultan Muda sudah ada tuh. Baik, terima kasih atas partisipasinya Pak. Ompong megerang rantau tugal mandor nyusah. Kuyo gundul kesana kesering ngampet kendul. Gendul watela-telo tampak lo yo. Serangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menapu nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Ropak moyo pulang jalannya ke loyo. Giginya ompong megerang rantau tugal mandor nyusah. Kuyo gundul kesana kesering ngampet kendul.